Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini kita akan belajar doa Bapa Kami berseri dengan tema lepaskanlah kami daripada yang jahat dan subtema Kristus jawaban atas masalah kejahatan. Di dalam Matius 5, Yesus berkata, "Cintailah musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya engkau." Kalimat ini tidak mungkin muncul dari sastra dan literatur orang Yahudi. Tidak peduli betapa pintar tingkat akademik mereka. Pada zaman Paulus ada orang-orang akademis seperti Gamaliel. Sebelum Gamaliel ada Hillel. Sebelum itu ada Musa. Dari Musa sampai Hillel, sampai zaman Gamaliel, apakah menghasilkan perdamaian? Apakah menghasilkan sumbangsi untuk memperdamaikan dunia? Tidak. Itu semua tidak mungkin. Makin akademik, makin membenci yang lain. Tapi pada waktu Yesus Kristus datang, Dia mengatakan dalam Matius 5, "Cintailah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya engkau." Dia menjalankan apa yang Dia katakan. Setelah itu Yesus naik ke atas kayu salib. "Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Di dalam sejarah hanya satu orang yang mengatakan sekaligus melaksanakannya, yaitu Yesus Kristus. Itu sebab di Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai dengan 6, "Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahnya ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai." Engkau boleh menganggap sedang berbuat baik. Pada waktu engkau paling baik, paling menganggap diri baik, engkau paling dekat dengan si jahat itu. Jangan melihat jahat itu cuma sebagai suatu kecelakaan, kerugian, penyakit, dan kebayaan jasmani. Lihatlah, si jahat itu akan mengaitkan engkau dengan rencana yang melawan Tuhan, supaya engkau berpisah dengan muka Allah yang kekal. Tetapi kita mengetahui bahwa kita tidak akan gagal. Paling banyak tubuh kita dibunuh, paling banyak kita dihancurkan secara daging. Seumur hidup saya tidak takut. Saya berani dengan bijaksana, bukan berani dengan sembarangan untuk mengatakan kalimat yang penting ini. Kalimat-kalimat yang dikatakan oleh Yesus boleh dibenci, tapi tidak bisa didebat. Tidak ada pendiri agama yang mati bagi penganutnya. Sokrates tidak mati untuk muridnya. Konfusius tidak pernah mati untuk 3.000 orang muridnya. Hanya Yesus Kristus yang mati untuk seluruh dunia. Mengatakan kalimat yang tegas-tegas memang sangat membahayakan. Sampai hari ini saya mengetahui saya telah jujur, sungguh-sungguh mengabdi Tuhan dan berkhotbah dengan setia melayani Tuhan. Tuhan pelihara saya sampai hari ini. Saya dari muda sudah berkata kepada Tuhan, kalau mungkin saya menjadi martir karena Injil, namun sampai hari ini belum dikabulkan oleh Tuhan. Tetapi saya sudah siap dari permulaan. Kita berperang bukan dengan orang kaya, orang berkuasa, atau orang biasa. Kita berperang dengan yang di belakang itu semua. Si jahat yang ada di belakangnya, itu yang kita perangi. Si jahat itu pada akhirnya pasti gagal. Tetapi sebelum itu terjadi, ia menancapkan cakarnya yang besar dan dia akan menjadi galak luar biasa. Sekarang setan terus bekerja
dengan cara-cara yang menakutkan kepada orang Kristen untuk menyatakan dia tidak lama lagi akan hancur total. Di kitab Wahyu dikatakan setan dilempar turun dari surga. Maka dia dengan marah sekali pergi di tengah-tengah kamu. Dia dengan kemarahan yang besar sekarang turun kepada kita. Kita berada dalam peperangan rohani. Jangan kira kekristenan akan selalu enak seperti naik limosin, lalu mencapai kemenangan dengan lancar. Tidak, kita akan dianiaya, akan dihina, dan akhirnya Tuhan akan berperang dengan iblis. Dikatakan sebelumnya, benih ular akan melukai tumitnya, dan benih perempuan akan meremukkan kepalanya. Jadi, setan akan melukai tumit. Apa itu tumit? Yaitu bagian bawah kaki seseorang. Yesus Kristus akan dilukai tumitnya oleh setan, tetapi setan akan diremukkan kepalanya oleh Yesus Kristus. Yang satu tumit, yang satu kepala. Setan akan menghancurkan kaki Yesus. Yesus akan meremukkan kepala dia. Siapa yang menang? Ketika engkau melayani, engkau sedang melakukan peperangan rohani. Setiap kali saya memimpin kebaktian, khususnya penginjilan, saya doa lebih banyak dari lain. Karena di dalam penginjilan perlu kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, lebih dari memimpin kebaktian hari Minggu. Saya setiap hari Minggu berkhotbah di gereja yang semua jemaatnya sudah Kristen. Saya tidak usah perang melawan engkau. Tetapi pada waktu saya mau merebut orang bukan Kristen menjadi Kristen, di belakang mereka itu ada setan yang melawan Tuhan. Di belakang orang yang mendengar Injil ada setan. Dan di peperangan itu saya hanya menjadi hamba Tuhan. Saya kalau berpihak Tuhan, saya tidak boleh kompromi. Kalau saya tidak kompromi, saya menghadapi bahaya. Kalau saya menghadapi bahaya, saya bersedia mati untuk Tuhan. Pada waktu kita tahu setan pasti akan kalah, maka saat ini kita tidak usah takut melihat kemarahannya. Silakan marah, toh akhirnya akan kalah. Karena saya tahu tentang kemenangan terakhir Tuhan, maka saya tidak gentar terhadap apa yang mengancam saya. Waktu saya masih muda sekali, masih di Tiongkok, saat saya berumur 9,5 tahun, saya mendengar seorang pendeta mengatakan suatu hal yang lucu sekali. Dia mengatakan, "Setan, ketuk pintu. Jangan takut asal Tuhan masih di hatimu. Biar saja dia ketuk. Tetapi kalau Tuhan tidak di hatimu, dia ketuk, matilah engkau." Waktu itu saya membayangkan setan sedang ketuk-ketuk pintu sambil berseru, "Buka pintu." "Siapa?" "Buka pintu." "Siapa kamu?" "Setan." "Aduh, ada setan di luar pintu," pikir saya. Tapi Yesus ada di dalam. Lalu saya datang kepada Yesus. "Tuhan Yesus, tolong ya, ada yang ketuk pintu. Tolong Tuhan Yesus, yang bukakan pintu." Setan mulai berseru, "Cepat, cepat buka pintu." Engkau teriak, "Tunggu, saya bisa teriak karena lihat ada Yesus bersamaku. Tidak usah takut kan?" Lalu Yesus buka pintu. Begitu pintu dibuka, setan melihat. Setan pikir, "Kok bukan saya yang datang Yesus." "Maaf, salah alamat," kata setan. Pendeta itu lucu sekali. Setan bisa minta maaf karena salah alamat, lalu langsung ngacir. Yesus tutup pintu, menyertai saya lagi. Saya mendapat kesan tidak peduli segalak apapun setan itu. Saya tahu Tuhan menyertai saya. Setelah menjalani hidup dengan berani, saya melihat akhirnya setan akan dikalahkan pada Yesus yang tumitnya luka menjadi juru selamat, menjadi pengampunan dosa saya atas apa yang ia lakukan di atas kayu salib, dan menerima saya. Tuhan kita
memang dilukai tumitnya, tetapi setan akan dilukai kepalanya. Di dalam peperangan yang begitu sengit, kebayaan yang begitu besar, cobalah suruh mereka yang setiap hari berdoa, Tuhan, tolong lindungi saya ketika sedang mengendarai mobil untuk pergi ke Irak. Apakah mereka berani? Orang Kristen yang di Irak, yang di Iran, yang berada di Afghanistan, yang mendapat penganiayaan ISIS, itulah representasi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Kalau Tuhan telah begitu menganugerahi Indonesia, itu hanya karena kita terlalu lemah, bukan karena kita hebat. Orang Kristen terlalu lemah ketika tinggal di negara yang bertoleransi seperti ini. Tetapi kalau kita dianiaya seperti di wilayah ISIS, seperti di Irak dan sebagainya, bisakah engkau taat? Ingatlah, di dalam keadaan bagaimanapun, jangan kompromikan iman. Kita tetap setia pada Tuhan, karena kita mengetahui yang disebut semua sama itu tidak ada. Di belakang kebajikan itu ada si jahat. Dan jika kita paham hal ini, maka ketika membaca setiap ayat ini, kita akan memahaminya secara berbeda. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas pengajaran seri doa Bapa kami yang sangat mendalam ini. Biarlah kami semakin kuat menghadapi hidup ini karena Engkau selalu berada di dalam hatiku. Amin.